Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh dan ta'lim Masjid Baitul Maqdis Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan hidup oleh kita, dan mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan juga para umat yang senantiasa istiqamah mengikuti ajaran hingga akhir zaman. Sebelum kita mulai taklim kita, marilah kita membacakan syaratul Fatihah. Wabil khusus kita doakan kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang di tanah Palestina dan juga Iran dan juga sekitarnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan untuk umat Islam di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Ala hazini wa qulatan salihah wa ila harat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah kepada Pak Ustadz Maki dipersilakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu wa tabi'in tabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman zakiyya wal hikmah bis-shalihin. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah, kita bersyukur lagi dipertemukan dengan subuhnya. Kita bersyukur lagi diberi kesehatan, diberi taufik dan hidayah, diberi banyak sekali nikmat. Dengan semuanya kita melangkahkan kaki ke rumahnya, kita salat subuh berjamaah, kita i'tikaf sejenak, meneruskan silaturahim sambil meneruskan mendengarkan, membacakan surat-surat yang Allah kirim kepada kita. Mudah-mudahan semua ini menjadi tambahan bekal kita saat kita bertemu dengannya. Bahkan mudah-mudahan semua ini menjadi alasan bagi Allah untuk Dia menambahkan lagi nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah, catatan ingatan pagi hari ini kita sampai pada surat Asy-Syams. Asy-Syams. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Demi matahari
dan demi waktu duhanya. Disebut matahari bukan cuma fisiknya, bukan cuma tata letaknya, bukan cuma peredarannya yang sudah diukur, ditetapkan oleh Allah, akan tetapi juga demi matahari, maksudnya cahayanya. Dan memang kita rasakan siapa di antara kita dalam hidup ini, siapa di antara manusia dalam hidup ini, bahkan bisa jadi bukan cuma kita saja, tetapi juga semua makhluknya yang tidak butuh pada cahaya. Ada nggak di antara kita yang nggak butuh cahaya? Nggak usah cahaya matahari, cahaya lampu ini listrik, mati lampu umpamanya, nggak usah sehari, sejam 2 jam, masya Allah luar biasa, seolah nggak bisa hidup. Apalagi sebulan, apalagi 2 bulan. Maka ketika Allah menyebut dalam sumpahnya matahari, itu harus dipikirkan baik-baik, direnungi. Dia menunjukkan kuasanya baru pada matahari, ya. Ternyata bukan cuma cahayanya, tetapi juga panasnya. Siapa yang gak butuh panas matahari gitu. Apalagi kemarin ketika COVID, pada rame-rame itu jemur badan di panas matahari. Apalagi kalau nyuci baju ibu-ibu, mana perlu panas matahari enggak? Itu mah kecil ya, sederhana. Dari sekian cahaya matahari yang Allah ingin tunjukkan kekuasaannya terkait cahayanya, itu waktu duha. Apa itu kekuasaan Allah pada cahaya matahari? Waktu duha itu kira-kira bisa ketemu sama zuhur kalau nggak ada waktu duha. Harus lewat waktu duha. Maka kemudian ketemu gelincir matahari dan seterusnya. Iya. Kata mufassir, betapapun yang disebut demi matahari dan waktu duha adalah penggalan waktu dari durasi siang. Matahari berproses terbit itu waktu haram sholat. Ketika lingkarannya di ufuk timur kita lihat sudah keluar semua, itu waktu syuruk. Maka ada sholat sunat isyraq. Baru kemudian meninggi setinggi ujung tombak. Itu dia waktu duha. Yang kita bukan cuma tahu, tapi di sana ada sholat sunat duha. Kita melakukan sholat duha itu. Lalu apalagi Allah bersumpah wal qamar, demi bulan, iza talaha mengiringi matahari terbenam, muncul bulan. Kemunculan bulan yaitu pada tanggal 13, 14, 15 yang sempurna. Pertanyaan dalam konteks Allah menunjukkan kuasanya, siapa yang bisa mengatur bahwa bulan mengiringi matahari? Matahari muncul, bulannya pergi. Matahari terbenam, terus muncul lagi. Lalu kata mufassir, betapapun dalam sumpah ini Allah menyebut bulan,
Hakikatnya sebenarnya masih sumpah yang pertama, yaitu demi matahari. Apa sebab? Kehebatan, kemuliaan, kekuasaan, keindahan bulan yang kita saksikan dengan kasat mata bukan cuma akibat matahari karena dia mengiringi, bukan. Tetapi pada saat yang sama itu adalah cahaya matahari yang memantul. Jadi Allah bersumpah menyebut matahari waktu duha, demi bulan yang mengiringinya, nanti demi siang, demi malam. Hakikatnya kata mufassir, Allah sedang ingin menunjukkan tanda kebesarannya pada matahari. Sebab cahaya bulan itu bisa bercahaya kalau nggak ada matahari. Nah, pertanyaan terakhir dalam konteks Allah menunjukkan kuasanya, siapa yang bisa menciptakan semua itu. Kedua, siapa yang bisa mengatur. Ketiga, siapa yang bisa memberikan manfaat baik matahari bersama sinar dan panasnya maupun kemunculan bulan yang mengiringi matahari. Wal qamari iza talaha, demi bulan apabila mengiringinya. Tala ternyata artinya bukan cuma mengiringi, dalam artian matahari terbenam terus muncul bulan. Bukan cuma itu. Ada dalam konteks lain kita ketemu tala, yatlu, tilawah. Ketemu kata tilawah. Tilawah membaca Al-Quran. Apabila membaca Al-Quran disebut oleh Allah dengan kata tilawah, maka maknanya pertama membaca dengan indah. Tuh lihat, ada musabaqah tilawatil Quran dengan indah. Nggak ada musabaqah qiraatil Quran. Kalau qiraah itu membaca bersama paham, maka seiring dengan MTQ di sana juga ada lomba baca kitab bersama paham. Maka bahasanya musabaqah qiraatil kutub, tuh pakai qiraah. Dalam konteks tilawah, bahwa membacanya bersama keindahan, lebih dari itu makna dasar tala itu mengiringi harus muncul, betapapun hubungannya dengan musabaqah tilawatil Quran. Apa itu? Sejatinya Al-Quran bukan dibaca dengan indah saja, akan tetapi juga harus diiringi dengan pengamalan. Kalau dalam hadis itu yang baca indah bukan cuma baca, tapi juga dia disebut oleh Nabi sebagai hamilul Quran. Hamil yang memikul Quran. Memikul apa? Memikul ajaran yang ada di dalamnya. Ajarannya perintah larangan. Gitu kurang lebih. Wal qamari idza talaha. Maka kemudian Allah bersumpah lagi dengan ciptaannya yang lain, wan nahar, demi siang, idza jallaha, apabila dia menampakkannya. Dia siapa? Siang. Menampakkan siapa? Menampakkan matahari. Maka pertanyaan menarik antara strata berpikir kita dengan bahasa Al-Quran. Mana duluan, siang sama matahari munculnya? Matahari yang menampakkan siang, apa siang yang menampakkan matahari? Kalau dalam budaya kita mah lebih mudah jawabnya. Apa itu? Mana duluan, telur sama ayam? Ya atau tidak? Siapa yang bisa jawab nih dapat hadiah? Duluan telur apa duluan ayam? Kalau itu bisa
ditegaskan telur yang mana, ayam yang mana. Lah kalau hubungannya matahari yang mana? Matahari memang cuma itu doang. Ya tidak. Tuh gitu. Sehingga dalam kajian bahasa dua-duanya benar. Tinggal sudut pandang kita. Kalau memang matahari yang menampakkan siang, maka pikiran berada dalam proses kemunculan matahari, maka jadi siang tuh gara-gara matahari terbit muncul jadi ada siang. Tapi dalam konteks bahwa siang itu lebih dulu, yaitu kita melihat ada siang maka kita melihat matahari. Baik yang pertama maupun yang kedua itu menunjukkan kuasa Allah. Maka pada titik itu adalah kuasa Allah, dia seolah bertanya sambil menantang, siapa yang bisa membuat seperti itu? Gitu kurang lebih. Wan nahari idza jallaha, apabila dia menampakkan siang. Ada iza di sini. Iza artinya apabila. Apabila dalam Al-Quran itu menunjukkan pasti. Beda dengan apabila menurut dalam kata-kata kita. Nanti DKM berkata, apabila datang seseorang bawa proposal minta sumbangan, kata DKM kasih. Belum tentu datang, bisa datang bisa enggak, itu apabila. Tapi kalau dalam Al-Quran itu pasti. Idza zulzilatil ardu, apabila bumi diguncang, segoncang-goncangnya, pasti itu. Enggak ada seujung rambut pun pikiran lah belum tentu. Idza jaa nasrullahi wal fathu, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, pasti. Begitu pastinya ketika surat ini turun, para sahabat menjumpai Nabi dengan sedih karena mereka menyimpulkan turun surat Al-Fatah atau An-Nasr Idza Jaa ini, mereka meyakini Nabi akan mengakhiri kehidupannya di dunia. Tuh pada sedih. Kayak begitu gambaran pastinya. Wan nahari idza jallaha, demi siang apabila dia menampakkannya hanya kepada asyams. Wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupnya, menutup matahari. Jadi malam yang menutup matahari, apa matahari yang mendatangkan malam? Karena dia terbenam. Kayak model tadi. Lagi-lagi Allah menunjukkan kuasanya. Siapa di antara manusia yang paling berkuasa bisa nahan matahari supaya nggak datang malam, atau mempercepat matahari supaya siang hilang, segera malam? Gak ada, nggak kebayang. Gimana jawabnya? Pamannya ada penerangan luar biasa malam aja, karena terang, lampu yang tak terbatas wattnya jadi seperti siang. Pamannya sana di tanah suci Mekah, di Madinah, perjalanan antara Madinah ke Mekah luar biasa terang sekali. Ada tempat-tempat tertentu sampai kita juga kadang-kadang menyebutnya seperti siang. Apakah itu siang? Justru diterangin karena malam. Wah, itu nggak ada yang bisa menghilangkan malam. Maka bahasanya seperti. Nah, kalau seperti itu bukan.
Seperti malam, itu bukan malam. Seperti siang, itu bukan siang. Sehingga kalau ada kekuatan luar biasa memberikan penerangan sehingga nggak pernah ada malam, siang terus bisa mengalahkan cahaya matahari. Itu baru dari aspek terangnya. Dari aspek lain, sifat-sifat cahaya matahari yang mengandung vitamin, yang mengandung manfaat, dan seterusnya, dan seterusnya. Apalagi ketika Allah cerita tentang buah zaitun. Buah zaitun. Allahu nurus samawati wal ardh. Masalah nurihi kamiskat fiha misbah. Al-misbah fi zujajah. Az-zujajah ka'annaha kaukab durri yuqadu min syajaratin zaitunatin mubarakah la syarqiyah wala gharbiyah. Tuh pakai minyak zaitun. Kenapa luar biasa menjadi terang itu lampu, padahal walaupun perumpamaan, padahal belum disundut tapi terang. Oh, ternyata Allah cerita karena dia tumbuh tidak di sebelah timur, tidak di sebelah barat. Maksudnya apa? Tidak di sebelah timur gunung, tidak di sebelah barat. Sebab kalau di sebelah timur dia nggak menerima matahari barat. Kalau tumbuh di sebelah barat dia nggak menerima matahari timur ketika terbit. Itu yang membuat minyak zaitun yang diceritakan dalam Al-Quran sebagai perumpamaan cahaya Allah, yaitu iman, hubungannya dengan matahari. Ya, kita teruskan. Walaili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupnya. Yaghsha, menutup. Malam gelap, menutup matahari. Bahasa Al-Quran menutup, padahal mataharinya udah pergi, udah terbenam, datang malam, tapi dibahasakan menutup. Kalau matahari saja yang disebut dalam sumpahnya hanya sebatas matahari dalam artian harfiah, memberi cahaya, tetapi ada namanya tafsir isyari, tafsir batin. Tafsir batin. Bukan cuma matahari yang mengeluarkan cahaya yang dimaksud bagian dari kekuasaan Allah, tetapi kemudian difokuskan pada cahaya. Ada cahaya yang bukan dari matahari. Ada apa enggak? Itu dari Allah. Apa itu? Iman. Lewat iman maka dia bisa membedakan ini halal, ini haram. Ya atau tidak? Bukan dengan cahaya. Siang hari kalau dia nggak tahu, nggak punya iman, bir mah kelihatan bir, nikmat, gitu kurang lebih. Oke, cerita cahaya. Maka Allah berfirman, dia sendiri adalah cahaya. Cahayanya menembus bukan cuma alam semesta, tetapi juga ke pikiran yang disebut iman. Wassama'i wama banaha, demi langit dan pembangunannya. Kalau ma-nya disebut ma masdariyah. Ada juga yang memaknai ma di sini bukan ma tetapi man. Demi langit dan orang yang maksudnya dia juga Allah yang membangunnya. Sering banyak sebelumnya kita ketemu kata langit, dan ketika Allah menyebut kata langit di dalam Al-Qur'annya seperti ini, maksudnya apa yang ada di langit. Apa yang ada di langit tak lain adalah benda-benda langit. Ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang, ada
ada planet. Planet beda sama bintang. Bumi yang kita pijak ada di langit bukan? Di langit. Dia mengawang-awang kayak kapas terbang gitu. Itu juga masuk dalam sumpah ini, demi langit dan wama banaha, dan pembangunannya. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kita jalan Jakarta, terus di sebelah kiri atau kanan ada proyek pembangunan gedung sekian lantai, dan sekarang udah pada jadi di Jalan Tamrin, di Jalan Sudirman. Kagum apa enggak? Bukan lewat prosesnya saja, tetapi hasil akhirnya luar biasa, tinggi, indah, kokoh. Enggak seberapa dibanding langit. Di sana benda-bendanya tak terhitung. Kata perkiraan ilmuwan, benda langit 300 triliun jumlahnya. Dulu kata orang dari LIPI. Dan yang tak terkira di luar jangkauan perkiraan lebih banyak. Pernah di media sosial Ari Ginanjar dialog sama siapa? Teknologi luar biasa yang paling akhir ditanya apa saja bisa. Teknologi apa ya? AI ya. Oh, tanya. Berapa jumlah bintang? Dijawab sekian persis. Berapa jumlah matahari? Bisa jawab deh. Berapa kalau 2 lapis langit jumlahnya? Sekian. Dijawab. Terus giliran ditanya berapa jumlah benda-benda langit dalam 7 lapis langit? Diem, gak jawab. Terus apakah Anda siap bersyahadat bahwa di atas langit ada langit lagi, di atas yang pintar ada yang lebih pintar lagi? Nggak jawab dia, tuh nggak jujur, nggak mampu menebak. Baru kita kembali ke sini, demi langit dan pembangunannya. Singkatnya, langit maksudnya benda-benda langit. Dibangun maksudnya diatur oleh Allah posisi masing-masing benda langit. Tak ada satu sama lain saling tabrakan, apalagi tabrakan, serempetan juga tidak. Kecepatannya, bahkan dalam ayat lain Allah membangun benda-benda langit yang begitu indah, teratur, tak terhingga jumlahnya, tanpa tiang yang kalian lihat. Walladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Dia yang meninggikan benda-benda langit luar biasa tanpa tiang yang kalian lihat. Berarti ada tiangnya enggak? Ada. Cuma kita enggak lihat. Emang bukan model tiang seperti yang kita lihat. Apa itu tiang yang dimaksud? Sunnahnya. Dia ciptakan langit, dia ukur besarnya, panasnya, posisinya, hubungannya dengan bumi. Kamu diam di sini, berputar dengan kecepatan sekian. Semuanya diatur kayak begitu. Maka siapa di antara manusia yang kuasa, baru kuasa sedikit udah sombong? Ditunjukkan kebesarannya. Berikutnya, wal ardi wa matohaha, demi bumi dan keterhamparannya. Pertanyaan, bumi bulat atau terhampar? Gimana jawabnya? Udah, kalau masih ada toko buku kabarnya udah pada gulung tikar.
Kita mau beli globe, cari yang ceper globenya, ada mah nggak? Globe semuanya bulat, itu kan nggak mampu. Lah, tapi di banyak ayat Allah menjelaskan bumi terhampar, firasya terhampar. Ini juga tohaha, bahasa toha terhampar. Apa maknanya? Ingin menunjukkan kuasa Allah, saat yang sama ingin menunjukkan kecilnya manusia, betapapun dia sombong, kecil. Karena saking kecilnya kita dibanding bumi, maka bumi terasa terhampar. Kata semut tuh gubah Istiqlal datar, ya atau tidak? Nggak percaya, tanya semutnya. Bisa ditanya. Dan kayak begitu hubungan kita. Dan memang ketika kita terbang pakai pesawat, helikopter, terus dalam ketinggian tertentu, ngelihat itu pada main sepak bola di kebun bawahnya, kan kayak semut itu. Betapa kecilnya kita. Akhirnya semakin jelas bahwa sumpah-sumpah Allah pertama, kedua tentang ciptaannya di luar diri kita yang menunjukkan kuasanya. Baru kemudian Allah bersumpah dengan menyebut nafsin, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa, demi manusia, wa ma sawwaha, dan kesempurnaan jiwa itu, ciptaannya juga. Sehingga kalau kita hubungkan dengan ayat lain, umpamanya terkait dengan Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya, sanurihim ayatina fil afaq, kami perlihatkan tanda kebesaran kami di alam semesta. Silahkan lihat, silahkan pelajari, silahkan perhatikan. Itu semua tanda kebesaran kami. Kalau kalian tidak mampu karena keterbatasan ilmu pengetahuan untuk melihat tanda kebesaran kami di alam semesta, wa fi anfusikum, lihat diri sendiri, afala tubsirun, apa kalian gak ngelihat di situ ada tanda kebesaranku? Tuh, nggak mampu sana di diri kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku, itu baru lahirnya saja, semuanya menunjukkan kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Mana kebesarannya, mana kekuasaannya? Apa hadirin sekalian, ini sekarang nih bapak-bapak saya lihat rambutnya masih pada hitam, terus putih. Terasa nggak di situ ada kuasa Allah? Siapa di antara kita yang paling pinter ilmu pengetahuan dan teknologinya bisa nahan uban? Gitu kurang lebih. Tulang, gigi tulang, kuku tulang, itu kuasa Allah. Kuku mah tumbuh panjang, maka hari Jumat sunat potong kuku. Kalau gigi manjang apa enggak? Enggak panjang. Gigi yang enggak panjang, siapa di antara kita yang bisa manjangin? Kuku yang manjang, siapa di antara kita yang bisa nahan supaya enggak panjang-panjang? Itu baru luar. Telinga bukan cuma daun telinganya saja, tapi diberi potensi mendengar. Mata bukan cuma bolanya saja, diberi potensi melihat. Belum lagi bagian dalam syaraf. Itu dokter yang luar biasa menemukan tanda-tanda kebesaran Allah pada spesialis saraf. Luar biasa. Jantung, jantung satu-satunya organ tubuh yang nggak bisa diperintah. Jantung berhenti, nggak bisa. Ya, coba bagaimana kita
mengucapkan terima kasih kepada Allah. Tapi kalau organ yang lain bisa diperintah, mata ngedip nggak dia? Ngedip, merem, melotot. Tuh coba lihat. Paru-paru berhenti napas, bisa kita tahan napas. Tapi giliran jantung, siapa itu kekuasaan Allah. Wa nafsi wa masawaha. Tapi dalam konteks ini wa nafsi wa masawaha yang disempurnakan maksudnya bukan cuma lahir tapi batin. Karena ada lahir dan batin maka seimbang. Ada jasmani, ada rohani, maka menjadi seimbang. Oleh karena itu di balik sumpah ini ada perintah seimbangkan antara jasmani dan rohani. Itu sawaha, seimbangkan, sempurnakan. Jangan dalam hidup ini hanya menuruti kebutuhan jasmani saja, rohani dilupakan. Atau sebaliknya, jangan dalam hidup ini hanya menuruti kebutuhan rohani saja, jasmaninya tidak. Seolah pada saat itu Allah berkata, aku sudah sedemikian rupa menyempurnakan antara jasmani dan rohani sehingga seimbang. Jaga keseimbangan itu gitu. Nafsi wa masawaha. Jaga keseimbangan itu. Dalam rangka perintah menjaga keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani, dunia dan akhirat, maka Allah menjadi bertanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Diturunkan agama, dikirim nabi, membawa ajaran. Ada Al-Quran. Al-Quran ini yang kemudian mampu menyeimbangkan antara kebutuhan jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Allah banyak cerita. Tapi kemudian ada yang mencoba membanding-banding mana yang lebih penting, maka Allah bercerita. Apa ceritanya? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka. Itu kalau dibanding, cari akhirat sungguh-sungguh, jangan ala kadarnya gitu. Adapun dunia wala tansa, jangan sampai lupa sama dunia. Tuh. Kalau memang di latar belakangi ada orang mencoba bertanya kita mana lebih penting. Pada mulanya seimbang sama penting. Tapi kemudian apa? Iya, Allah kasih petunjuk. Bahkan ada yang lebih tegas lagi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Lalu kemudian ada seorang penulis, Muhammad Kutub, dalam bukunya bukunya At-Ta'lim Al-Islamiyah, udah diterjemahkan. Kata dia, dunia tidak ada, yang ada akhirat. Tuh, bagaimana itu? Dunia ini sebenarnya cuma jembatan untuk menuju akhirat. Tidak ada di antara kita yang membedakan atau masih membedakan ini dunia, ini akhirat. Itu namanya musyrik, menduakan. Itu udah kelas tinggi. Saya berilustrasi, banyak di antara kita yang masih pada posisi ini. Kalau bangun masjid, ini urusan akhirat. Tapi kalau bangun jembatan, dunia, jalan tol dunia. Kalau melangkahkan kaki ke masjid, ini akhirat. Tapi kalau ke mall, itu dunia. Itu kan menduakan. Kalau ke Singapura jalan-jalan, ini dunia, belanja. Tapi kalau ke Mekah, ini ibadah, akhirat. Tak terasa pikiran kita membedakan ini dunia, ini akhirat. Maka dua seperti ini jari kita. Islam datang satukan. Itu namanya tauhid.
Tak ada bedanya antara bangun masjid sama bangun jembatan bagi seorang mukmin. Dua-duanya adalah ibadah. Tak ada bedanya jalan ke majelis taklim dengan ke mall atau arisan. Dua-duanya sama-sama karena Allah. Tuh tauhid menyatukan. Iya. Baru berikutnya fa'alhamaha, disambung cerita tentang jiwa, nafsin, diri kita, jiwa kita. Baru Allah memperdalam bagaimana tentang jiwa. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Insyaallah pada pertemuan berikutnya ya, ada sisa waktu, barangkali ada yang mau berbagi, dipersilahkan. Silahkan Ustaz. Ya. Terima kasih kepada Pak Kiai Ahmad Syarifudin atas dialognya kita tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melambangkan kekuasaan. Masih ada beberapa menit lagi di balik jamaah yang bertanya. Tinggal menurut saya. Pertanyaannya dari saya. Pertanyaannya dalam Al-Quran ada 7 langit, ada 7 lapis bumi. Ini bisa dijelaskan maksudnya berarti ada bumi lagi, berarti ada langit. Saya belum ngukur ya Bu. Belum gali-gali Bu. Dalam agama ada 2 hal yang harus dibedakan. Itu juga agama. Ada yang bersifat informatif, ya, kayak tadi 7 lapis langit, 7 lapis bumi itu di hadis, ya, hadis bumi. Apa diantara hadisnya? Siapa yang mencuri tanah, sebenarnya batasnya ini tanah dia, dipindahin patok, maka dilaknat oleh 7 lapis bumi. Kalau itu yang kita jadi acuan, artinya betapa dahsyat dosanya. Kalau bumi itu ada 7, semuanya itu melaknat sampai hari kiamat. Dahsyat. Tuh gitu memahaminya. Kalau 7 lapis langit, memang Al-Quran sab'a samawatin tibaqo, berlapis-lapis. Kita ini ada di lapis pertama, langit. Lalu benda-benda langit yang ada tak terhitung. Maka perbandingan antara jumlah manusia dan benda-benda langit yang ada, kalau benda-benda langit yang ada ini masih di lapis pertama, itu sejumlah butiran pasir di muka bumi, semua pantai di dalam laut yang pasirnya udah dikerukin dibawa ke Singapura gitu. Maka jumlah manusia itu paling ibarat pasir 1 kontainer. Oleh karena itu, ketika mufasir memahami ayat yang berbunyi bahwa surga yang diberikan kepada mukmin muslim nanti seluas langit dan bumi, ya, nanti langit sama bumi. Langit sama bumi bersama mataharinya, bersama bulannya, bersama ya buminya, bintang-bintangnya, itu satu surga. Arduha ka'ardis samawati wal ardi. Itu mau dipahami apa adanya sebesar itu tidak mustahil, gitu. Tetapi mau dipahami secara batiniah, yaitu betapa balasan Allah yang namanya surga tak bisa dibayangkan.
oleh akal karena dia informasi gaib. Kembali kepada pertanyaan, kalau secara ilmiah 7 lapis memang bumi berlapis-lapis, ada lapisannya. Bahkan susunan tanah itu yang pernah disampaikan oleh seorang pakar dari LIPI, ditemukan kayak pondasi gitu, kayak beton gitu, sehingga berlapis-lapis, berlempeng-lempeng. Ketika lempengan itu bergeser, maka itu yang memberi pengaruh kepada yang ada di permukaan bumi. Maka terjadi pergeseran tanah. Itu menunjukkan lapis. Gitu, ada yang memahami begitu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Pak Asep nih yang mau nerang ini ahli tanah, ahli bumi. Alhamdulillah, kajian kita Al-Quran sampai di akhir. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ilmu kepada kita semua dan kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga ilmu yang berkah, ilmu yang walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jemaah setelah kita kajian akhir hidangan sarapan dari Allah jemaah yang mengungkap, mudah-mudahan kita bisa dinikmati dan kita doakan dengan rezeki yang lancar. Amin ya rabbal alamin. Itu dia dengan doa kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma hdina wa waffiqna ilal haqq wa ila tariqin mustaqim wa najina ya ilahana minal qawmidh dhalimin. Allahumma hdina wa hdi auladana wa hdi banatina wa hdi ikhwanana wa hdi akhawatina fa innahu la yahdina wa la yahdihim illa anta. Allahumma arzuqna wa iyyahum fa innahu la yarzuqna wa iyyahum illa anta. Allahumma hassin a'malana wa a'malahum fa innahu la yuhassinu a'malana wa a'malahum illa anta. Allahumma hassin akhlaqana wa iyyahum fa innahu la yuhassinu akhlaqana wa iyyahum illa anta. Allahumma ij'al auladana auladan salihin wa banatina banatin salihat. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.